Hai Bunda, selamat datang kembali di channel kami tentang wanita. Pada kesempatan kali ini, video kami akan membahas tentang cara mengatasi bendungan ASI. Tapi sebelum ke pembahasan, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami ya Bun, agar kami tetap semangat membuat video-video bermanfaat selanjutnya. Bunda, setelah proses persalinan, momen menyusui adalah hal yang paling ditunggu hampir setiap ibu. Akhirnya, tiba waktu bonding antara ibu dan si kecil, serta memberikan nutrisi yang optimal untuk bayi dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Bendungan ASI itu suatu masalah yang terjadi pada ibu menyusui, di mana kelenjar dan saluran ASI-nya ada yang tersumbat sehingga keluarnya menjadi tidak lancar. Payudara terasa nyeri dan bengkak saat masa menyusui bisa menjadi tanda dari saluran ASI tersumbat. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi. Jadi, bila busui mengalami hal ini, jangan terlalu khawatir, karena ada berbagai cara untuk mengatasinya ya Bun. 1. Perah dan pompa. Perlu diingat, bila saluran ASI tersumbat, maka ibu harus mengosongkan payudara. Setelah menyusui, perah atau pompa sisa ASI yang masih ada di dalam payudara. Sebaiknya perah ASI dengan cara manual saja, dilakukan dengan tangan saat aliran ASI tersumbat. 2. Istirahat cukup. Selain memerah, hal penting lain yang harus ibu lakukan adalah istirahat. Istirahat yang cukup akan sangat berpengaruh pada produksi ASI. Hal ini mungkin sulit untuk dilakukan ketika ibu memiliki bayi, apalagi bila memiliki anak lebih dari satu. Namun, istirahat sangat penting dilakukan untuk proses pemulihan payudara. 3. Menghindari stres. Stres yang dialami ibu menyusui dapat menurunkan kadar hormon oksitosin yang berperan penting dalam produksi ASI. Untuk mencegah hal ini, luangkanlah waktu untuk melakukan berbagai hal yang menyenangkan, seperti meditasi, membaca, atau olahraga untuk mengatasi stres ya Bun. 4. Pemilihan bra yang tepat. Seringkali sumbatan ASI pada payudara diperburuk oleh tekanan eksternal, seperti bra yang tidak cocok ukurannya, atau kemeja yang terlalu ketat juga bisa mengakibatkan penyumbatan saluran ASI. Oleh sebab itu, pastikan ibu menggunakan bra menyusui yang benar-benar sesuai dan cocok dengan ukuran payudara ibu. Selain itu, gunakan juga atasan yang longgar sehingga payudara lebih leluasa ya Bun. 5. Mengompres dan memijat payudara. Cobalah untuk rutin mengompres payudara dengan air hangat sambil memijat payudara sebelum menyusui. Mengompres payudara dengan air hangat dapat memperlancar aliran ASI. Sementara memijitnya dapat membantu memperlebar saluran ASI yang tersumbat. 6. Memenuhi kebutuhan waktu tidur. Sesibuk apapun, busui perlu cukup istirahat. Jika busui kelelahan, produksi ASI jadi sedikit. Hal ini tidak akan membantu melegakan saluran ASI yang tersumbat. Maka dari itu, jangan sungkan untuk minta bantuan ayah atau anggota keluarga lain untuk bergantian menjaga si kecil atau mengerjakan pekerjaan rumah agar busui dapat istirahat. 7. Mencukupi kebutuhan cairan. Mengonsumsi lebih banyak air putih dapat membantu memperlancar aliran ASI, sehingga aliran ASI yang baru diproduksi dapat lebih mudah membebaskan saluran ASI yang tersumbat. Jika biasanya orang dewasa butuh 9 gelas per hari, busui setidaknya perlu minum lebih dari 10 gelas air putih setiap harinya ya Bun. 8. Terus susui. Teruslah menyusui dan persering frekuensinya. Hal ini sangat penting dilakukan agar payudara kosong secara berkala, sehingga dapat mengurangi pembengkakan pada payudara. Ibu sebaiknya menyusui secara bergantian antara payudara kiri dan payudara kanan. 9. Melakukan variasi posisi menyusui. Mengganti posisi saat menyusui dapat memaksimalkan pengosongan payudara, termasuk pada saluran ASI yang tersumbat. Banyak ibu yang sangat terbantu dengan memosisikan dagu bayi tepat pada bagian payudara yang sakit. Posisi ini dapat mengarahkan isapan bayi langsung ke saluran ASI yang tersumbat. 10. Menyusui dan memompa ASI lebih sering.
Cara yang paling utama untuk melancarkan saluran ASI tersumbat adalah dengan mencoba untuk terus menyusui bayi sesering mungkin, terutama di payudara yang terkena sumbatan. Meski mungkin terasa berat atau menyakitkan, sebaiknya hal ini tetap diupayakan, karena isapan mulut bayi sangat efektif dan mengaktifkan hormon oksitosin dan membantu kembali melancarkan saluran ASI yang tersumbat. Jika payudara masih berisi setelah menyusui, busui dapat memompa ASI. 11. Memperhatikan pelekatan bayi saat menyusu. Pastikan pelekatan bayi saat menyusu di payudara yang terkena sumbatan dilakukan dengan benar. Dengan pelekatan yang benar, aliran ASI akan lebih deras dan sumbatan akan lebih mudah melebar. Bila perlu, mintalah bantuan konselor laktasi untuk membetulkan posisi menyusui ya bun. 12. Pijatan lembut. Setelah mengompres payudara, lakukan pijatan lembut dengan gerakan melingkar pada payudara yang mengalami sumbatan, baik sebelum atau sesudah menyusui. Cara ini dapat membantu melonggarkan sumbatan ASI. 13. Kompres dengan air hangat. Langkah pertama yang bisa ibu lakukan adalah mengompres payudara yang bengkak dengan air hangat. Dengan mengompres payudara yang mengalami sumbatan ASI, akan membantu ASI mengalir lebih lancar. Bisa juga dengan cara mandi air hangat atau berdiri di bawah shower air hangat. Biarkan air hangat tersebut mengaliri payudara yang mengalami sumbatan. Infeksi payudara atau yang biasa disebut dengan mastitis dapat diatasi dengan obat-obatan. Tetapi, busui harus memeriksakan diri ke dokter lebih dahulu untuk mendapatkannya. Busui tidak dianjurkan mengonsumsi obat yang dibeli sendiri karena dikhawatirkan bisa mempengaruhi kesehatan bayi yang sedang menyusu. Sekian informasi tentang cara mengatasi bendungan ASI. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.